warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya, Nesya Laftania, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak dengan fasilitator Ibu Ayu Dian Hijriah MPD dan pengajar praktik Bapak Wahyu Furkonsultansi MPD. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Ki Hajar Dewantara menggambarkan secara detail dan utuh pemikiran tentang pendidikan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama mengartikan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat, menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, wadah bertumbuh kembangnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang kedua berkaitan dengan dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat peserta didik. Disinilah peran pendidik sebagai sumber energi yang baik untuk peserta didik. Konsep pemikiran-pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ketiga sangat relevan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang mengiringi kehidupan peserta didik. Artinya, pendidikan yang diberikan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan atau potensi anak. Selain itu juga harus mengikuti perkembangan zaman. Pendidik harus mampu memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak pada zamannya, dengan memperhatikan potensi dirinya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang keempat yaitu tentang budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Proses pendidikan Ki Hajar Dewantara di sini menekankan 3 hal utama, yaitu melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Pengembangan karakter atau budi pekerti tidak dapat tercipta begitu saja, harus melalui pembiasaan-pembiasaan, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun lingkungan masyarakatnya. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang kelima yaitu trilogi pendidikan. Ing Narso Tulodo, seorang pendidik mampu memberikan teladan bagi orang-orang di sekitarnya. Pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. Tidak hanya memberi contoh semata saja, namun melaksanakan dengan baik sebagai pendidik yang bijaksana dan berteladan. Ing Madya Mangunkarsa, seorang pendidik mampu menumbuhkan semangat bagi peserta didiknya. Semangat atas keinginan atau kemauan dari diri sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Untuk menumbuhkan rasa semangat, dibutuhkan sosok pendidik yang memiliki rasa peduli dan perhatian kepada peserta didiknya, mampu memberikan dukungan-dukungan agar anggotanya dapat bekerja dan percaya diri. Tutpuri Handayani, seorang pendidik mampu mendorong orang-orang agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Pendidik yang tegas adalah pemimpin yang berhasil membentuk karakter peserta didiknya untuk menjadi sosok yang berani dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah ia kerjakan. Merdeka Belajar menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang fokus terhadap perubahan agar dapat bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Mendidik dan mengajar merupakan proses untuk menjadikan manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Melalui konsep Merdeka Belajar, Ki Hajar Dewantara juga menekankan bahwa pendidikan adalah sarana agar peserta didik memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dengan begitu, peserta didik dapat mengembangkan potensi dalam diri dan tidak hanya terpaku pada aspek kecerdasan.
Pada pelaksanaannya, konsep Merdeka Belajar juga sejalan dengan konsep Among yang juga gagasan dari Ki Hajar Dewantara. Konsep tersebut mengajarkan bahwa tidak boleh ada hukuman dan paksaan kepada peserta didik. Fungsi guru adalah menuntun dan mengarahkan agar peserta didik tidak redup jiwa merdeka dan tentu kreativitasnya. Salah satu indikator keberhasilan terwujudnya Merdeka Belajar adalah proses pendidikan yang berpihak pada murid. Tentunya, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Dalam pelaksanaannya, proses pendidikan harus berpusat pada anak dan memberikan kemerdekaan kepada anak untuk tumbuh dan berkembang. Untuk itu, guru dan orang tua harus terlibat dengan memperhatikan dan dukungan terhadap minat, bakat, serta kemampuan masing-masing anak. Pembelajaran yang menyenangkan, yaitu pembelajaran dengan cara teknik atau metode, model yang sesuai dengan keinginan mereka dan kenyamanannya. Budi pekerti, yaitu karakter baik merupakan kunci kehormatan, kesuksesan dalam kehidupan seorang anak. Tidak hanya guru sebagai pendidik, tetapi kita juga harus bersinergi dengan orang tua peserta didik. Berikut ini adalah implementasi kontekstual pembelajaran pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Berkolaborasi atau bekerja sama antara peserta didik mempraktekkan pembelajaran dalam kehidupan nyata tentu lebih menyenangkan, berkembang dan berinovasi. Hasil tugas dalam bentuk nyata yaitu membuat es krim. Pembelajaran yang menyenangkan yaitu melayani peserta didik dengan cara melaksanakan pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat dengan gaya belajar masing-masing sehingga menyenangkan dan bahagia. Budi pekerti ditanamkan pada diri sendiri melalui proses pembelajaran dan pembiasaan-pembiasaan di sekolah, seperti disiplin mengikuti upacara bendera hari Senin, sholat berjamaah, mengaji bersama, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan tanggung jawab dalam membersihkan lingkungan, juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Selanjutnya adalah tantangan yang dihadapi, yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan nilai-nilai alam dan tuntutan zaman, serta menjadi contoh teladan yang menginspirasi dan mendorong semangat peserta didik. Dan solusi untuk tantangan tersebut adalah yang pertama, mengembangkan keterampilan pembelajaran yang relevan sesuai perkembangan zaman. Yang kedua, mendesain pembelajaran yang inovatif untuk membangun semangat peserta didik. Yang ketiga, tentu memetakan potensi dari masing-masing peserta didik. Baik, demikian pemaparan saya pada demonstrasi kontekstual filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.